Ya kan sering anak grup yang gede-gede lu pakai ngoeng-ngoeng, lu pakai strobo, lu jangan pakai. Itu nunjukin lu nggak punya skill. Orang suruh minggir. Kalau lu juga naik motor, umpama naik motor kecil, gue sering main motor-motor gede, lu dipinggir-pinggirin, lu marah nggak? Jawab. Marah? Kesel. Kesel? Terus lu lakuin juga itu kan sama orang. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Lu iringan, ada road captain katakan, sering touring. Oke. Komplain. Kalau road captain kekencangan, wah mau lu kekencangan lu begini-gini, ngomong nggak ngeliat belakang, komplain. Ya, giliran ada sweeper yang nyundul-nyundul, komplain. Ngerti? Kekencengan komplain, kepelanan komplain. Dah, lagi jalan. Wah, lu jangan kenceng, jatuh. Pasir, bos. Marah sama pasirnya. Iya. Dia nggak lihat, yang depan nggak jatuh, dia jatuh, dia marah. Lu sih, ngerti? Lu sih rem mendadak, gue jadi jatuh nih. Karena nggak punya skill. Lobang. Sekarang gue ngomong, motocross pasir 30 cm nggak jatuh. Ya apa, dia kan emang bannya gede, itu lo alasan aja terus. Ya, jadi kalau lo lagi kepanasan, komplain, aduh panas. Ntar kehujanan, komplain dingin. Nah, lu udah pengen jadi bikers, panas lo komplain. Ya, lo di rumahnya nonton TV. Bener nggak? Nah sekarang bagaimana mensiasatinnya? Gue tahu lo masih pada muda, lo mesti berpikiran positif. Kalau panas, ya mohon maaf. Ya kalau lo mengeluh, pagi lo bilang panas, aduh panas, gue nggak mau pakai jaket nih, pakai helm, cetok nih segala. Sepanjang hari, hati lo jadi panas. Hidup pilihan. Lo mau komplain, mau enggak? Pertanyaan sederhana, apakah dengan lo komplain dengan panas, tiba-tiba lo bilang doa sama Tuhan, Tuhan bikin mendung? Mendung? Hah? Belum tentu kan? Kan lo mesti jalanin. Benar nggak? Nah, bagaimana lu berprasangka baik? Apa berprasangka baik? Tuhan terima kasih dengan panas, gue keringetan. Dengan keringetan lemak sama gue bakar, gue bisa jadi langsing. Jangan marah. Nah ini berpikiran positif. Kalau dia berpikiran positif, dia nggak marah sama gue. Oh emang benar, dia baik sama gue, ngingetin kan gitu. Terserah lo. Nah ini yang lo mesti bangun. Sekarang kan nggak, lu mau komplain, wah motor gue suspensinya nggak enak, bener nggak enak, tapi adanya ini, bagaimana dengan suspensi kayak gini, gue bisa nikung, betul nggak? Wah bannya gue bukan ban racing, bukan FDR, ban gue swallow, kayak sendal jepit, ya kan, nggak bisa nikung. Loh, bener kan? Sekarang nih adanya ini, bagaimana dengan yang ada, syukurin yang ada. Kan kata ada lagu dengan The Massive, ya kan, syukurilah apa yang ada. Kita belajar dengan yang ada ini supaya bisa. Ya, jangan otak lu mimpi. Ya kan, otak lu 2 tak, pikiran lu di 4 tak. Kan begitu 2 tak. Ya kan, nggak ada torsi, di atasnya ada. Paham? Nah, ini yang lo mesti bangun. Jadi lo jangan mengkomplain kepada apa yang lo punya. Bagaimana mensiasatin? Wah bos, gue nggak bawa protektor. Oke, lo hati-hati. Wah, gue helmnya begini. Sekarang makanya gue tanya dulu, tujuan lo apa? Lo mesti berpikiran positif. Apapun yang terjadi tanggung jawab. Angkot berhenti mendadak, lo jangan marah. Kalau ada orang nyebrang mendadak, lo nggak boleh marah. Lo nya mesti respect dong. Coba kalau lo semua lo nggak bagus, semua orang suruh bersih jalanan. Angkot suruh berhenti mendadak, orang jangan nyebrang, jangan ada pasir, jangan ada lubang. Who are you? Siapa lo? Emangnya lo pangeran apa? Naik motor semua orang bersih kan nggak mungkin kan? Bener nggak? Nah sekarang lo jangan komplain. Angkot adanya begini, Jakarta macet, ada banjir, gimana kalau hujan nggak jatuh? Kan itu poinnya. Gimana ada pasir gue nggak jatuh? Ajarin gue bos. Ngerti? Itu berpikiran positif. Yang kedua, optimis. Optimis itu 2 kata yang dibalik. Lu sering dengar. Kalau pesimis, bisa nggak lo nih? Gue bisa bos, kaki ini kan gue susah nih, motor gue Mio. Bisa nggak? Bisa, gue kan KLX tinggi. No. Begitu lo ngomong susah, pasti akan jadi susah. 2 kata yang dibalik, susah tapi bisa. Ini gue susah nih, pakai Mio. Ini gue adanya ini, bagaimana mesti bisa? Saya harus bisa. Lo mesti mensugestikan pikiran positif dengan optimis. Setuju? Ya. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting,
low profile. Low profile tuh rendah hati, bukan rendah diri. Ngerti? Yang terjadi sekarang enggak, lu rata-rata rendah diri. Motor tetangga baru, motor gue tua nih, gue malu. Nggak penting naik belum mau motor lo mau baru kayak. Bisa nggak lo naik motor? Kalau lagi touring lo bisa nggak satu rombongan? Apa yang terjadi sekarang lo bukan touring jadi storing. Nggak pernah latihan nyungsep kan jadi storing, tunggu storing. Niko main sana ini korpore sana, gue kesana lo kesana. Nyungsep. Ya, begitu nyungsep tuh rombongan yang lain udah nyampe, udah ngerokok, udah ngopi, dia belum datang, tungguin. Ya kalau cuma motor rusak, nah kalau ada apa-apa kan nyusahin. Ngerti? Nah karena itu sekarang lo punya komitmen. Orang itu kalau gue sering ngomong, orang panggil gue Pak Haji kayak gimana, ya kan? Kenapa? Orang sebaik-baiknya orang itu bermanfaat buat orang lain. Kalau lo nggak bisa bermanfaat, minimal lu jangan nyusahin orang lain. Setuju nggak? Lu mau komunitas lu syukur nih kalau lu punya teh botol, lu bagi, lu punya permen, lu bagi. Kalau nggak bisa, jangan lu ambil punya orang. Lu ngajarin orang, kalau nggak bisa, lu jangan bikin orang jatuh. Lu kalau mau jatuh aja sendiri. Yang repot kan nggak lagi rombongan jatuh satu, bek. Ngerem mendadak. Ngerti? Jadi ingat yang pertama adalah apa? Berpikiran positif. Yang kedua optimis. Yang ketiga adalah low profile. Low profile itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati ini apa artinya? Lalu datang ke sini ini rendah hati. Kenapa? Mau belajar. Tahu kalau orang yang sombong, ngapain dengerin dia? Gue juga udah bisa. Itu sotoy. Bisa naik tukang ojek juga bisa naik motor. Bener apa enggak? Dia bisa benar-benar merusakin motor. Nah, gimana cara ngerem cuma satu jari, gimana kopling, gimana ngeliat, gimana nggak usah pakai stang, nanti diajarin. Nanti gue nggak mau banyak ngomong sana karena lu udah jalan kan. Yang salah baru nanti gue kasih tahu. Gue briefing nanti pas di sana. Ini ngerubah ininya dulu nih, mindsetnya dulu. Karena kalau lu belum, lu jadi komplain terus. Ya gue gimana mau kenceng, ban gue begini, wah shock breaker gue begini, wah motor gue begini. No. Ngerti? Ya, jadi apa yang ada lu pelajarin, yang kedua lu rendah hati dan lu mau belajar. Nah, setelah itu baru skill. Nah, itu skill nanti diajarin bagaimana efektif, efisien, ya kan, bagaimana nanti ada engine brake, nanti diajarin. Ya kan, baru safety. Nah, safety itu yang paling utama adalah lu disiplin. Apa disiplin? Nah, naik motor janganlah lu ngerokok. Nah, ada orang buka helm ngerokok, ya ngerokok ntar aja. Berhenti. Ya kalau lu pengen jalan touring, ya makanya jangan dugem, jangan mabok. Ya kan? Jadi lu gimana mau safety? Nah, yang paling terpenting ini ada hukum alam. Ingat bro. Apa hukum alam? Kalau lu berbuat baik kepada orang, alam akan melindungi. Setuju? Gue nggak bicara agama, gue nggak bicara Tuhan. Lu pepet orang tinggal nunggu. Lu bikin onar sama orang tinggal nunggu. Nggak sekarang, nggak hari ini. Apalagi lu arogan dengan rombongan. Ya, gue nggak usah ngomong ya kan, banyak kalau udah rombongan. Kalau lu sendiri dua orang mana ada lu berani? Orang tawuran lu pikir kenapa? Karena rame-rame. Lu kalau ada 20 orang rombongan, waduh udah kayak Valentino Rossi di jalan, lu pepet-pepet orang. Ya, apa akibatnya? Ya kan? Nah, orang-orang yang dizolimin dalam tanda kutip, yang dipepet, yang lu gebrak-gebrak, yang lu pakai sirine, yang lu terserah, dia nyumpahin. Dan ingat 40 orang doa yang teraniaya diijabah sama Allah. Lu pepet-pepet biar mampus. 40 orang biar mampus sampai kilometer beci jantung lo mampus. Kenapa? Karena lo onar, lo arogan. Itu gue bilangin. Makanya kalau lo pengen ngebut nanti gaspol, nah nanti di sini. Gue pengen tahu lo kuat nggak 15 lap? Ayo bos berapa? Rating daeng bos. Beneran. Di jalanan lo kan sotoy. Ya kan, begitu lo di track nanti coba pengen tahu. Nah, tapi bagus lo datang ke sini. Jadi lo ingat, ngebut di jalanan adalah frustrasi. Ngebut di track prestasi.
Ya, lu gaul-gaul boleh, tapi stop. Jadi lu pengen nongkrong-nongkrong silakan segala, lu kasih tahu komunitas. Ya, lu kumpulin semua komunitas, gue bisa jadi pembicara, gue nanti ini segala macam gratis. Gue nggak pernah nyari duit di dunia. Ya, jadi kita mulai ya kan. Nah, nanti di sana gue kasih tahu. Yang penting ininya dulu nih yang mesti lo bangun. Ya, cara berpikir positif lo kasih tahu sama teman-teman lo. Yang hebat di jalanan, gue berani taruh 100% main di track. Ayam sayur bos. Pasti. Ayo. Sebalik lu kepada yang kenceng-kenceng di track bos. Dia nggak mau gila di jalanan. Buat apa? Bukan resiko. Kagak ada duitnya juga. Lu tanya pembalap-pembalap yang hebat. Lu tantangin dia balap, dia bilang siapa lu? Gue bukan level lu. Nah, bisa nggak lu seperti kayak begitu? Sekarang yang jawara-jawara nih, ya kan? Suruh dia tinju, mana bisa? Suruh dia taekwondo masuk SEA Games segala olimpiade, mana bisa? Tawuran-tawuran coba. Karena kenapa? Dia punya energi nggak disalurin. Bener nggak? Coba yang tawuran. Lo ikut PON, juara 1 dapat 200 juta bos. Ikut SEA Games dapat 1 miliar. Lo ikut Asian Games, ikut olimpiade, mana ada duitnya? Lu berantem kagak karuanan, ditusuk, dikuburin doang pakai kertas koran bos, digeletakin. Bener gak? Nah tapi balik lagi, itu pilihan. Nggak ada bos yang jawara yang bener, yang lo bilang preman-preman kayak begitu disuruh berantem beneran sama orang yang petinju. Nggak berani bos, tato doang gede. Ngerti? Nggak berani, cuman modal mabok doang. Sama kalau yang alay-alay lo di jalanan kayak gitu, terus lo mau ladenin, bego. Iya, kalau lo punya skill yang bagus, oke. Lo nantangin gua nggak di sini. Kita fight di track. Lo kumpulin temen lo, gua kumpulin. Ayo taruhan kita. Lo punya 1 juta, 2 juta. Itu top. Makanya lo latihan. Nah, jadi sekarang kalau lo cornering, nah, jangan nanti begitu nanti lu di Depok ada jalan di Monas, wah kata dia begini nih, oli, ngerti? Ya, ntar lu nyalain olinya, kenapa? Malam lu nggak lihat. Siapa yang nyiram oli? Baru bukan oli, Metro Mini lewat solar, kayak lindas-lindas solar dengan aspal, udah licin. Ya, jadi gua agak panjang, bukan panjang lebar supaya cara berpikiran positif. Gue gak mau banyak ngomong, kita harus buktiin bagaimana naik motor itu aman dan nyaman. Ngerti? Jadi bukan lo kenceng gerusak-gerusuk, gugrak. Sering gitu, karena kenapa? Nafsu. Ya kan? Nah bagaimana lo di lurus 70, nikung juga 70. Yang terjadi kan sekarang enggak. Lurusnya pengen cepet, nikungnya 40 kayak ikan lele kayak gitu. Ya, jadi sekarang jalan. Soal uang trek, lu langsung bayar di sana. Ya, gue nggak tahu bayarnya berapa. Nanti gue kasih tahu. Apa gue bilang? Nanti masuk iringan dulu. Mudah-mudahan trek udah kering. Diajarin cara cornering segala nanti. Oke? Jadi ingat nih. Smart, skill, safety. Skill ini tekniknya dulu nih. Jadi kita mesti kesamaan cara berpikir dulu. Banyak orang ngajarin, oh ini ngebrake begini, cornering begini. Itu akibat saya. Sama kayak lu ngomongin gajah. Kita jadi berantem kalau ngomongin gajah bentuknya apa. Ayo, lu lihatnya dari mana? Lu lihat dari belakang, lu bilang buntutnya panjang. Lu lihat dari samping, lu bilang kupingnya lebar. Lu lihat dari depan, lu bilang nih taringnya panjang. Lu berantem kan? Padahal binatangnya sama. Nah, ini yang dinamain cara berpikir lu mesti sama dulu nih. Bahwa lu mau ngapain ke sini? Itu yang dibangun. Kadang-kadang maaf ya, karena kenapa nggak semua trainer, nggak semua orang pinter yang pembalap. Kalau lu ngeliat background gue S2, ya kan? Jadi bukan cari duit di motor, di mobil nggak ada, ya kan? Kadang orang nggak ngerti mendidik orang. Dia cuma tahu, lu kenapa ngerem begini? Ya udah, lu ikutin aja. Nggak gitu bos. Nanti gua ajarin, kenapa rem lu mesti begini, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Diajarin.
Jangan lo ikutin aja, lo nanya sama gue, lo protes mulu, bukan gitu. Lo akan kritis. Cara motor megang nggak boleh begini, harus begini, kaki lo nggak boleh terlalu keluar, ini begini. Diajari nanti. Tapi kalau gue ngajarin pertama adalah safety dulu. Lo datang ke sini safety, ya kan? Lo nyaman, fun, baru lo aman. Itu dulu, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi jangan. Oke? Kita siap? Siap. Oke.